Jet tempur Rafale buatan Prancis dan rencana Indonesia untuk perkuat alutsista. Apa istimewanya? Rafale adalah jet tempur yang diproduksi oleh perusahaan Prancis Dassault Aviation. Pesawat yang memiliki mesin kembar ini dirancang sebagai pesawat serbaguna yang dapat menjalankan berbagai misi atau omnirole. Rafale dibekali dengan beragam sistem persenjataan, antara lain, rudal serangan udara ke udara MICA dan Meteor. Rudal serangan udara ke darat Hammer. Rudal anti kapal laut AM-39EXO-CET. Bom berpemandu laser, meriam internal 30 mm dengan kemampuan 2500 putaran per menit. Jet tempur ini juga mampu menampung senjata hingga 9 ton. Kecepatan maksimalnya mencapai 1384 km per jam. Dengan kemampuan untuk membawa banyak jenis senjata dan sistem misi yang canggih, Rafale disebut dapat melakukan serangan udara ke darat, serta serangan udara ke udara dan pencegatan pesawat musuh dalam satu misi. Kehadiran Rafale akan memperkuat postur pertahanan Indonesia di tengah keterbatasan alutsista dan anggaran, kata Hairul Fahmi, Direktur Institute for Security and Strategic Studies, ISESS. Dalam kondisi keterbatasan kita ini menjadi penting, bisa digunakan untuk patroli, serangan spesifik, serangan kapal, ke darat, kemudian menghadapi pertempuran udara jarak dekat. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dan ini layak untuk kita miliki karena kita nggak mungkin belanja satu-satu, kondisi keuangan kita terbatas, katanya kepada BBC News Indonesia. Namun kedatangan Rafale juga membawa tantangan baru, menurut pengamat pertahanan dan alutsista, Capi Hakim. Karena sistem Rafale tidak sama dengan pesawat buatan Rusia atau Amerika, Indonesia harus memulai dari nol, dalam hal pemeliharaannya, kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, KSAU itu. Kita mesti mendidik dari awal lagi para pilot dan teknisi. Kita harus menyiapkan laboratorium pemeliharaan untuk kalibrasi peralatan-peralatan elektronik yang super canggih itu dan sebagainya, ujarnya. Capi juga mengatakan bahwa jet tempur hanyalah satu bagian dalam sistem pertahanan udara. Meskipun ia memiliki teknologi yang canggih, kemampuannya tetap akan tergantung pada sistem pertahanan udara, radar, pangkalan, command and control, dan sebagainya. Fighter jet itu hanya salah satu saja dari sistem besar, katanya. Selain sepakat untuk membeli 42 unit jet tempur Rafale, Indonesia juga menandatangani berbagai kerjasama dengan Prancis dalam kesepakatan bernilai 8,1 miliar rupiah dolar atau setara 116,2 triliun rupiah. Kerjasama itu termasuk pengembangan kapal selam sampai komunikasi, seperti dilaporkan kantor berita Reuters. Secara rinci, kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan kapal selam akan terjalin antara PT PAL dengan Naval Group, mau kerjasama program offset dan TOT antara Dassault dan PT DI, mau kerjasama di bidang telekomunikasi antara PT LAN dan Thales Group, dan kerjasama pembuatan munisi kaliber besar antara PT Pindad dan Nexter Munition. Kami membahas secara mendalam beberapa hal. Sebagaimana diketahui, Indonesia dan Prancis telah menjalin kerjasama pertahanan cukup lama sejak 1950, kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam keterangan pers. Dalam kunjungannya ke Indonesia tanggal 10 Februari tahun 2022, Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly mencuit, Prancis bangga berkontribusi untuk memodernisasi angkatan bersenjata dari mitra, yang memainkan peran kunci di ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik. Sumber, www.bbc.com